Halo anak-anak Ibu yang Ibu cintai, pada semester kedua ini materi pertama kita adalah menyampaikan gagasan melalui artikel. Om Swastiastu. Salam sejahtera anak-anak, semoga kalian sehat semua. Baik. Anak-anak, adapun kompetensi dasar yang ingin Ibu capai pada pertemuan kali ini adalah 3.10 pengetahuan mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang kalian baca. Nah, keterampilannya diharapkan menyusun opini dalam bentuk artikel. Pengetahuan yang kedua, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Terampilannya mengonstruksi sebuah artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Pada pembelajaran ini, Ibu mempunyai tujuan, yaitu Ibu berharap agar kalian sebagai peserta didik setelah pembelajaran kali ini adalah kalian mampu mengevaluasi informasi baik yang berupa fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang kalian baca secara tepat melalui daring. Tujuan keterampilannya adalah Ibu berharap peserta didik mampu mengonstruksi sebuah artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Selanjutnya, tujuan pengetahuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah secara tepat melalui daring. Tujuan keterampilannya, peserta didik mampu membuat opini dalam bentuk artikel dengan baik secara berkelompok. Dalam hari ini Ibu berharap silahkan kalian membuat kelompok, satu kelompok 3 orang. Ya, di antara kalian tidak ada yang tidak bekerja. Materi Ibu hari ini adalah artikel, fakta dan opini, kebahasaan pada artikel. Nah, kebahasaan ini ada 3 ya anak-anak, adverbia, konjungsi, kosa kata. Apakah ada di antara kalian yang masih belum mengetahui apa itu artikel? Tetapi Ibu lebih yakin dan percaya bahwasanya kalian sudah memahami apa itu artikel. Akan lebih bijak ya nak bila Ibu jelaskan kembali apa itu artikel. Artikel adalah tulisan lepas yang memuat opini seseorang tentang suatu permasalahan aktual atau kontroversial dengan tujuan menginformasikan, meyakinkan, dan menghibur. Ciri-ciri artikel itu apa saja? Ciri-ciri artikel yang baik itu harus berdasarkan fakta dan pandangan penulis. Pandangan penulis lain katanya opini. 2. Mengandung gagasan yang aktual. 3. Mengandung unsur intelektualitas dan pengetahuan. Sangat penting ya anak-anak, memang semuanya penting. Tetapi di sini tolong diperhatikan anak-anak, mengandung unsur intelektual dan pengetahuan. 4. Mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Jadi, Anda tidak boleh hanya mengungkapkan sebuah masalah tanpa memberikan pemecahan. Karena artikel yang baik harus memberikan solusi. Sebagai contoh, saat ini yang sedang ramai dibicarakan atau yang masih hangat dalam ingatan kita, berita tentang apa? Rencana pemberian vaksin atau program vaksinisasi kepada warga negara Indonesia.
Di sini tentu ada yang pro dan kontra. Dengan alasan apa? Silakan Anda yang menulis. Kalau Anda mengatakan pro, apa pemecahannya? Kalau Anda mengatakan kontra, apa pemecahannya? Beri solusinya. Yang kelima, topiknya menyangkut kepentingan publik. Contoh, vaksinasi program vaksinasi kepada warga negara Indonesia. Apakah itu menyangkut kepentingan publik? Ya, silahkan jawab sendiri. Ibu yakin Anda bisa menjawabnya. Pasti kepentingan orang banyak. 6. Menampilkan identitas atau nama penulis. Jika Anda sudah menyelesaikan artikel yang Anda tulis, jangan lupa Anda untuk menulis identitas diri Anda. Anda tahu mengapa? Agar jangan sampai pekerjaan Anda, ide Anda diambil oleh orang lain. Atau pekerjaan Anda itu diplagiat oleh orang lain. Kasihan, karena ide itu sangat mahal. Tetapi pada kesempatan emas ini, Ibu berharap dan Ibu meminta kepada Anda pun jangan pernah mengambil ide orang lain jika itu bukan ide Anda. Ibu tidak suka karena jika Anda melakukan hal yang seperti ini sangat memalukan. Jenis-jenis artikel. Berdasarkan isinya, artikel ada artikel praktis. Artinya menurut petunjuk praktis dalam memuat petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. 2. Artikel ringan. Bahasanya ringan dengan diksi yang tidak sulit. Karena apa? Karena setiap pembaca artikel itu mempunyai tingkat kemampuan menganalisis yang berbeda. 3. Artikel halaman opini. Nah, biasanya artikel halaman opini ini topiknya adalah hal-hal yang hangat. 4. Artikel analisis ahli. Ditulis oleh seorang ahli. Anda bisa melihat atau unduh di internet contoh-contoh artikel ilmiah. Yang kelima, artikel religi, topiknya tentang ajaran agama atau keyakinan. Berdasarkan sudut pandang penulis, jenis artikel dibedakan menjadi artikel deskripsi. Jangan ditertawai ya kalau Ibu kepleset. Artikel deskripsi di sini memuat informasi dan menggambarkan suatu peristiwa. 2. Artikel eksplanasi menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan atau peristiwa. Anak-anak tolong menoleh kembali, masih ingatkah kalian dengan materi teks eksplanasi? Misalnya apa? Nah, silakan di sana kalian harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang yang tidak memahami pengetahuan itu menjadi paham. Artikel prediktif. Artikel prediktif itu memuat ramalan atau dugaan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kadangkala kita menggunakan dengan istilah prediksi ya anak-anak ya. 4. Artikel preskriptif memuat anjuran atau langkah-langkah guna memberi tuntunan kepada pembaca. Di dalam artikel ada fakta dan opini. Apa itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada dan pernyataannya dari sebuah fakta. Biasanya sulit disanggah oleh siapapun. Anda tahu? Kira-kira apa? Karena dia memang benar-benar ada.
tidak mengada-ada, sehingga orang tidak bisa menemukan kesalahan kita, tidak bisa disanggah. Opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, keinginan, perspektif, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Jadi bersifat subjektif. Anak-anak, apa itu ciri-ciri fakta dan opini? Fakta mempunyai ciri-ciri benar-benar terjadi dan nyata. Itu pertama. Yang kedua, teruji kebenarannya. 3, bukti terpublikasi secara luas. 4, bersifat objektif. 5, adanya keterangan waktu dan tempat yang jelas. Jadi fakta yang baik harus mengandung 5W 1H. Kalau di Indonesia kan apa, mengapa, di mana, siapa, kapan, bila mana. Nah, anak-anak, kalau Anda menulis opini, Anda tidak hanya sekadar menyebutkan di mana dan kapan, tetapi harus kuat itu. Saling mendukung ya, antara apa, di mana, itu harus jelas. Opini. Opini itu berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, dan peristiwanya bisa saja belum terjadi. Ibu lanjutkan dengan unsur kebahasaan. Dalam artikel menggunakan keterangan, yaitu atau yang disebut dengan adverbia. Keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, kata kerja, benar, adjektiva, ya, kata sifat atau kalimat. Nah, adverbia ini ada 8 ya anak-anak. Ada adverbia kualitatif, kuantitatif, frekuentatif, limitatif, kewaktuan, kecaraan, kontrastif, dan keniscayaan. Yang harus Anda ingat itu 3 itu mirip ya, 1, 2, 3. Kualitas, kuantitatif, dan frekuentatif. Dilanjutkan, konjungsi, kata hubung. Nah, kata hubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Pada artikel, biasanya konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi yang menyatakan urutan. 2, konjungsi yang menyatakan harapan. Itu adalah konjungsi-konjungsi yang sederajat. Yang sederajat itu artinya dengan status sintaksis yang sama. Tidak ada anak, tidak ada induk. Jadi sama dia, setara atau sejajar. Kosakata, kosakata itu perbendaharaan kata, bukan diksi. Kalau diksi apa anak-anak? Ya benar, diksi itu lain katanya adalah pilihan kata, sementara yang dimaksud di sini adalah perbendaharaan kata. Usahakan perbendaharaan kata di sini harus banyak ya, agar yang membaca itu selain menambah pengetahuan, dia tidak bosan. 1, istilahnya itu harus umum, aktual, luar biasa, atau fenomenal. Dan menggunakan keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Ingat, aposisi bukan oposisi. Karena oposisi itu artinya partai penentang.
Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan Anda buka buku PR yang Anda miliki, buka halaman 129 ya anak-anak ya. Kerjakan itu. Untuk yang butir 6, soal butir 6, silahkan Anda menuliskannya dengan menggunakan instrumen soal nomor 6. Baik. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Ibu sayang kalian, jaga kesehatan, berdoa terus untuk kami, untuk bangsa dan negara. Ingat, jangan lupa catur guru. Sekian dan terima kasih. Mari berbahasa Indonesia dengan baik dan benar karena bahasa menunjukkan bangsa. Aku cinta Indonesia. Om Santi 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 Om.